Salah paham merupakan hal yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik dalam percakapan, penyampaian pesan, maupun saat pertama kali bertemu dengan seseorang. Menariknya, kesalahpahaman ini bisa dilihat dari sudut pandang komunikasi interpersonal. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tema salah paham yang bisa dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda. Video ini dibuat sebagai bentuk bagian dari tugas teori komunikasi di Universitas Dian Nusantara yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Raffi. Pernah nggak sih kalian lagi asik-asik chatan tapi cuma dibalas pakai Y doang? Atau lagi asik bercanda sama teman kalian cuma dibalas pakai titik doang? Itu langsung berasa perang dingin nggak sih? Halo semuanya, nama aku Natasha Tendi. Hari ini aku mau ngebahas teori komunikasi yaitu paradigma interpretatif. Kali ini aku lagi nggak sendirian nih sama salah satu teman aku namanya Tidan. Halo semuanya, pembahasan kita kali ini seru banget ya. Emang masalah sejuta umat sih, apalagi buat kita nih para Gen Z. Oke, langsung aja nih. Pernah nggak sih kamu pas lagi asik-asik chatan sama teman kamu, terus dia ngebales chatnya cuma pakai Y, oke, atau emot jempol doang? Jujur, pas saat kamu baca chat itu, gimana yang kamu rasain? Peristiwa kayak gini kan emang sering banget terjadi nih. Pokoknya tuh otak langsung mikir yang enggak deh, kayak overthinking. Aku jadi mikir atau aku ada salah ketik terus dia jadi marah, padahal kan bisa aja ya dia lagi jalan terus lagi nyetir atau dia emang lagi males chatan aja, cuma di otak tuh udah kayak penuh spekulasi yang gak jelas gitu loh, kayak di drama Korea. Benar banget, aku juga setuju apa yang kamu ngomongin tadi. Tapi menurut kamu, kenapa sih kita selalu overthinking atau suka selalu salah tangkap nada chat? Padahal dia sebenarnya juga biasa aja. Ya mungkin ya, karena kalau di chat itu kan kita nggak dengar langsung keadaannya, tapi kalau kita ngobrol langsung kayak gini kita kan bisa tahu nih dia emang lagi bercanda atau emang biasa aja. Terus di chat kan kita cuma baca teksnya, terus otak kita tuh otomatis ngisi suara sendiri yang udah pasti suaranya itu tuh negatif, karena tergantung dari kitanya juga sih, lagi nggak pede atau lagi capek mungkin. Itu kan benar guys. Jadi intinya menurut interpretatif ini, makna itu tuh cuma ada di kepala kita sendiri, tergantung siapa yang baca chatnya. Jadi kalian jangan terlalu gampang baper deh cuma perkara dibalas ya doang. Mungkin aja jempol dia lagi keram. Sekian tugas dari Selain aku. kesalahpahaman dalam percakapan, salah paham juga sering terjadi saat seseorang menyampaikan perasaannya kepada orang lain. Umi pernah nggak sih, Umi ngerasa udah ngasih kode kalau lagi sedih atau marah, tapi orang lain malah nggak peka sama Umi? Nah, kadang kita itu diam atau berubah sikap berharap orang rumah ngerti, tapi ternyata mereka bisa saja karena emang nggak tahu kita lagi ada masalah. Berarti di situ ada harapan ya, Mi? Umi berharap orang lain bisa langsung menangkap perubahan sikap Umi, padahal belum tentu mereka memahami maksud diamnya Umi. Kadang kita merasa orang terdekat harusnya tahu, padahal kita sendiri nggak ngomong. Menurut Umi, yang lebih sering terjadi memendam masalah sendiri atau cerita tapi merasa orang lain nggak benar-benar dengar? Sering mendam, soalnya kadang kalau cerita pun takut responnya nggak sesuai, jadi lebih baik diam. Jadi karena takut tidak dipahami ya, akhirnya memilih memendam. Tapi kan justru karena dipendam, orang lain juga tidak punya kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan. Iya juga sih. Kalau soal kejujuran, menurut Umi semua hal itu sebaiknya diungkapin atau ada yang lebih baik disimpan supaya nggak bikin salah paham. Menurut Umi, tetap perlu diomongin. Minimal intinya, karena kalau semuanya disimpan, orang lain cuma menebak-nebak saja. Hal ini berkaitan dengan social penetration theory yang menjelaskan bahwa hubungan berkembang melalui keterbukaan diri. Jika keterbukaan dalam menyampaikan pikiran dan perasaan kurang jelas, komunikasi menjadi terhambat dan memicu kesalahpahaman. Dengan kata lain, harapan untuk mengerti tanpa adanya penjelasan justru membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Hai semuanya, saya Nafi Lestari dengan NIM 211251170. Saya akan melanjutkan teori sebelumnya tentang salah paham. Nah, salah paham juga dapat terjadi ketika kita baru bertemu dengan orang baru. Nah, di sini sudah ada rekan kerja saya yang akan menjadi narasumber pada malam ini. Pada malam hari ini, oke? Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Perkenalkan, nama saya Rina Fatimah Rahmawati. Oke, di sini aku mau ngasih 3 pertanyaan buat kakak nih. Yang pertama, pernah nggak sih kakak pas baru pertama kali kenal sama orang baru ngerasa kayak orang itu tuh sombong banget atau galak banget gitu pas baru pertama kali ketemu sama kakak?
Pernah sih. Awalnya itu kayak dari cara temen itu gimana natap kita atau dari raut wajah mereka pas ngeliat kita itu kayak kelihatan sombong. Tapi ternyata pas tahu aslinya tuh, wah ternyata ramah banget. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, pernah nggak sih kakak pas baru pertama kali ketemu sama orang baru, kakak ngerasa kayak, ih kayaknya gue nggak bakal nyambung nih sama orang ini gitu? Pernah. Kayak yang dibilang sebelumnya kan dilihat dari raut wajah mereka pas lihat kita pertama kali tuh gimana sih gitu kan. Misalkan kita ngeliat orang itu agak cemberut gitu. Terus kan jadi takut gitu buat kenalan. Tapi ternyata pas sudah makin kenal, ternyata emang nyambung banget gitu loh. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya kak. Kakak itu tipikal orang yang di saat baru pertama kali kenal sama orang baru, kakak itu bakal tetap menjaga image atau kakak akan langsung jadi diri kakak sendiri yang apa adanya gitu? Kalau aku sih ya pasti bakal jaga image dulu sedikit aja gitu loh. Buat mastiin gitu gimana sih respon orang ini kalau aku jaga image kayak gitu. Misalkan dia tipe yang welcome ya aku bakal lebih terbuka jadi diri sendiri. Oke, mungkin itu aja yang mau aku tanyain. Eh, kita mulai masuk ke teori ya. Nah, hal ini dapat dijelaskan lewat uncertainty reduction theory, yang dimana saat bertemu dengan orang baru, kita biasanya berusaha mengurangi rasa tidak pasti dengan mengamati dan berinteraksi. Nah, dari 3 pertanyaan yang tadi aku ajuin, kita bisa melihat bahwa salah paham terjadi karena perbedaan cara setiap individu dalam memahami pesan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak langsung menyampaikan sesuatu, tetapi mencoba memahami dulu nih lebih dalam sebelum memulai, karena pada akhirnya komunikasi bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dipahami. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.